Alhamdulillah. Mohon izin Ibu, saya mau mewawancarai Ibu, Bu. Apakah Ibu berkenan? Oh iya, silakan. Mau wawancara tentang apa ya? Di sini saya ada tugas di dalam CGP ya Bu, ada tugas demonstrasi konseptual untuk mewawancarai kepala sekolah atau sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan dengan nilai pendidikan. Ya, Ya, jadi silakan. saya ingin tahu selama Ibu menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana di dalam permasalahan itu ada dilema gitu? Selama saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, terutama saya dipercaya untuk mengatur pembelajaran, baik itu mengenai KBM ataupun kegiatan jadwal belajar, masalah pasti selalu ada. Pun apalagi selama ketika di awal tahun pembelajaran atau di semester baru ada penggantian jadwal itu banyak masalah, terutama komplainnya guru-guru mengenai jadwal yang sudah ditetapkan. Mungkin itu yang menjadi dilema gitu ya. Kira-kira dalam dilema ini itu ada dilema di posisi mana ya Bu? Antara benar atau dilema etika atau ada di bujukan moral, benar lawan salah? Mungkin lebih ke bujukan moral ya gitu ya, karena itu juga mungkin harus mempertimbangkan kepada perasaan juga gitu ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu? Ya saya menggali dulu permasalahannya ini tetapi dari mana dulu gitu, kenapa ada komplain dulu yang tidak siap dengan di hari itu gitu ya. Kemudian guru yang sudah ditetapkan jadwalnya, oh saya ini ingin di jadwal hari ini itu identifikasi kenapa bisa terjadi itu, karena mungkin dulu ada yang merangkap di sekolah lain juga seperti itu. Tadi kan ada guru yang komplain tentang masalah jadwal, ada juga di sini beberapa guru yang mungkin merangkap tugasnya ya Bu ya di sekolah lain. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu Bu? Baik, kalau yang selalu saya lakukan untuk pengambilan keputusan supaya mereka juga bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal, kita sepakati dulu bersama, kita berkumpul dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, minta kebijakan dari kepala sekolah. Ini bagaimana karena tidak bisa jadwalnya harus berbenturan dengan sekolah lain gitu ya. Ya kita mengajak berdiskusi gitu, dengan guru yang bersangkutan dan dengan kepala sekolah juga. Nah, dalam langkah-langkahnya yang Ibu lakukan tadi dengan melakukan kesepakatan bersama, dengan cara apa Bu kesepakatannya itu diambil? Biasanya saya wawancara ya, ada kesepakatan, kemudian wawancara apa yang berasal dari gurunya itu sendiri gitu ya, kemudian menyepakati dengan menyesuaikan juga dengan kebutuhan KBM yang berkaitan dengan guru lain juga, karena kalau punya satu orang dua orang guru yang menawar, akhirnya nanti terbenturan itu dengan guru-guru yang lain. Mungkin itu harus ada kesepakatan juga bersama dengan orang-orang lain juga, dengan guru-guru lain juga. Jadi harus ada kesepakatan Bersama ya dengan guru-guru yang lainnya juga, dengan kepala sekolah, dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Jadi bisa dibilang kalau kasus yang Ibu ambil ini berdasarkan hasil keadilan ya Bu, dengan belas kasih ya Bu, dengan mempertimbangkan tadi tugasnya apa gitu, tadi ada guru yang merangkap gitu ya, karena ada rasa kasih yang gitu ya. Nah, kira-kira hal apa sih Bu yang menjadi hal efektif dalam pengambilan keputusan? Ada nggak sih? Yang menjadi efektifnya adalah satu kesepakatan. Ya, kita ambil satu kesepakatan. Jadi kesepakatannya bisa bertanggung jawab terhadap jadwal yang ditentukan oleh sekolah, dengan mereka juga bisa mengatur posisi di mana mereka juga harus mengajar di sekolah lain. Itu satu kesepakatannya bisa disepakati bersama. Jadi berdasarkan boleh dibilang kesepakatan ini karena adanya rasa kepedulian Ibu ya? Iya, karena peduli juga sama gurunya, karena juga mereka juga harus mengajar di sekolah lain, karena kan kebanyakan di sini kan gurunya juga bukan pegawai negeri gitu ya, jadi mereka mengajar di satu atau dua sekolah gitu ya. Nah, ada gak sih Bu tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Kalau masalah tantangan pasti ada, ada komplain juga dari guru lain gitu ya. Komplainnya misalnya saya juga ingin menawar, saya juga ingin seperti itu, mungkin komplainnya banyak juga gitu ya.
Kemudian kalau kita mengikuti terus keinginan juga guru yang bersangkutan, mungkin juga akan semua bentrok gitu ya, tidak bisa diatur. Ya mungkin itu yang menjadi kendala-kendalanya gitu ya. Jadi kita ambil keputusan bersama seperti apa enaknya. Nah, ada penyelesaiannya, ibu memiliki jadwal tertentu nggak, atau misalkan masalah itu langsung aja hari itu diselesaikan, atau ada jadwal tersendiri untuk penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya mungkin tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari ya, karena itu harus terpikirkan lebih dulu. Mereka juga harus mengkondisikan jadwal yang ada di sekolah lain. Jadi saya memberikan waktu dalam kurun waktu 1 minggu gitu ya, mengadakan pertemuan kembali gitu ya, untuk menentukan satu kesepakatan yang bisa diambil satu gitu ya, diambil kesepakatan bersama. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kira-kira ada nggak seseorang yang selama ini membantu ibu atau mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan? Berarti orang ketiga gitu ya, dalam dilema dalam pengambilan keputusan ini saya suka meminta apa sih masukan gitu ya, itu dari ibu komite sekolah gitu ya, karena juga mereka juga bertanggung jawab, orang yang mengerti gitu ya. Jadi suka meminta bantuan dan masukan bagaimana baiknya supaya tidak mengganggu kestabilan pembelajaran yang ada di sekolah. Selain itu ada lagi nggak? Yang bisa diajak bicara paling dengan ya kepala sekolah atau dengan rekan guru yang sudah senior gitu ya, yang bisa ibu ajak untuk bicara mengambil keputusan yang disepakati bersama. Nah, dari beberapa yang ibu sampaikan, kira-kira ada nggak sih pembelajaran yang ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan ini? Banyak ya, mungkin ada pengalaman yang bagi saya dalam mengambil keputusan ini, memang keputusan kita ambil tidak semua mengenakan kan ya gitu. Jadi tidak semua orang merasa senang, mungkin ada yang bisa menerima dengan sepenuh hati, ada juga yang hanya bisa menerima karena ya keputusannya harus seperti itu gitu ya. Nah, pembelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan ini adalah saya harus bijak gitu ya, mana yang harus saya dulukan, karena rasa belas kasihan melawan rasa keadilan lah di situ saya terapkan gitu ya, untuk mengambil keputusan tersebut supaya apa yang saya programkan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Jadi keputusan yang diambil itu harus berdasarkan kebijakan dan ada juga empati ya terhadap orang lain. Nah, kira-kira ada gak sih Bu tujuan akhir dari capaiannya itu apa sih Bu tujuannya? Capaiannya ya satu kesepakatan bersama gitu ya, dengan kesepakatan dari guru-guru tersebut kita sudah bisa menjalankan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tujuan akhirnya tetap ya Bu ke peserta didik ya. Peserta didik gitu yang tidak bisa dikorbankan kan, karena itu berkaitan dengan jadwal pembelajaran yang berkaitan dengan peserta didik pembelajaran. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Mudah-mudahan Ibu menjadi seseorang yang lebih bijaksana lagi, ya Bu, yang lebih empati lagi dalam pengambilan keputusan, dan mudah-mudahan dengan adanya saya ngobrol sama Ibu seperti ini menambah wawasan saya juga, bahwa nanti misalkan kalau saya ada di posisi Ibu, saya bisa juga lebih bijaksana gitu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Ibu. Bu, apakah Ibu berkenan? Ya, siap. Jadi dalam tugas ini saya harus mewawancarai Ibu dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, saya mau bertanya Bu, ketika Ibu menjadi kepala sekolah, apakah ada masalah di sekolah Ibu tersebut sebagai seorang pemimpin, di mana di sana itu ada dilemanya Bu? Ya, ada salah satu masalah yang mungkin pernah dialami pada waktu itu, yaitu pada saat guru-guru mau mengambil keputusan atas siswa-siswanya dalam hal kenaikan kelas. Kenaikan kelas ya Bu. Nah, di dalam kenaikan kelas ini kira-kira dilema apa Bu yang Ibu rasakan? Apakah benar lawan benar atau benar lawan salah Bu? Ya.
Mungkin dari masalah ini, pada saat saya mengambil keputusan bahwa anak ini harus naik kelas, mungkin itu kita dituntut kewajibannya untuk memberikan naik kelas pada siswa tersebut. Cuma di salah satu yang lainnya, anak ini kan ada kendala dari guru-gurunya itu seperti jarang masuk sekolah, bahkan nilainya juga dikatakanlah di bawah kakaknya mungkin mereka. Nah di sana kita memaksakan untuk menaikkan kelas siswa tersebut, otomatis mungkin kita salah kalau menurut aturan gitu. Jadi di sini nilai yang ibu ambil itu berdasarkan nilai kepedulian ya Bu, atau nilai kasih sayang Iya, ya, betul. karena anak tadi walaupun jarang masuk sekolah, dia itu nilainya itu nilai di bawah kakaknya, tapi dia rajin ke sekolahnya Iya, ya. betul. Nah, jarang masuk sekolah mungkin karena kendala ya Bu ya. Kita di sekolah ini perjalanan yang cukup lumayan jauh juga ya Bu. Nah, dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, kira-kira langkah apa sih Bu yang Ibu lakukan? Mungkin untuk yang harus dilakukan dengan masalah anak ini, kita cari informasi, itu bisa dari temannya atau juga dari guru-guru. Kita berdiskusi kenapa anak ini sampai ada statement bahwa anak ini tidak boleh dinaikkan kelasnya dikarenakan dengan nilai yang seperti itu, atau dengan kehadiran yang mungkin tidak setiap hari mereka hadir dengan alasan yang tidak pasti. Iya. Jadi cara efektif dalam pengambilan keputusan ini dengan cara apa kira-kira nih Bu? Cara yang dilakukan mungkin yang pertama kita harus melihat langsung ke rumah anak tersebut, apa kendalanya sampai anak tersebut tidak rajin masuk ke sekolah. Terus hal apa yang membuat anak itu nilainya kecil? Apakah mungkin karena kondisi orang tua yang mungkin sumber dayanya mungkin orang tuanya yang tidak tahu pengetahuan gitu ya, Iya. atau mungkin emang sudah tingkat kemampuan IQ-nya anak itu sampai di sana gitu. Jadi tadi Ibu mendatangi rumah itu berarti dengan cara home visit tadi Iya. ya Bu ya. Terus adanya rasa kepedulian Ibu untuk menaikkan siswa-siswa tersebut. Nah, kira-kira dalam hal ini ada tantangan nggak sih Bu yang dihadapi Ibu? Untuk mengambil keputusan Iya. ini, ya tantangan pasti ada. Mungkin di sisi lain, pada saat kita membuat keputusan, anak ini harus dinaik kelaskan dengan alasan emang sudah kemampuan anaknya seperti itu, terus kasih sayang kita juga sama anaknya tersebut, karena mungkin dikatakan rajin, cuman posisi tingkat kemampuannya seperti itu. Mungkin tantangannya yang mungkin terjadi adanya kecemburuan dari siswa yang lain. Pasti ada banyak pertanyaan, bahkan bisa juga datang dari orang tua, loh kenapa ini anak seperti ini bisa dinaikkan kelasnya, mungkin itu. Ya. Selain itu juga ada pihak guru yang mungkin mengikuti aturan yang telah dibuat untuk syarat-syarat anak bisa naik kelas. Jadi mereka berpegang ke sana, diminta bahwa anak ini tidak berhak untuk dinaikkan kelasnya, seperti itu. Jadi kadang ada guru yang tetap nggak mau Iya, menaikkan anak tersebut ya Bu ya, dan itu menjadi tantangan Ibu sendiri ya. Nah, kira-kira dalam penyelesaian masalah ini ada nggak sih Bu jadwal khusus yang dalam penyelesaiannya gitu? Apakah masalah ini diselesaikan hari itu juga, atau memang ada jadwal khusus untuk penyelesaiannya dengan cara tadi mencari informasi gitu? Mungkin untuk dijadwalkan kapan itu pelaksanaannya tidak ada, tapi kita ikuti ini ada waktu sedang kita cari solusi, kunjungi orang tua, berdiskusi dengan guru-guru supaya guru-guru yang ngotot tadi itu bisa hatinya bisa luluh dengan keadaan siswa yang seperti ini. Jadi gitu aja, berjalan Sesuai seperti alurnya. iya. Jadi tetap harus ada komunikasi Iya, lagi, efektif betul. lagi ya Bu ya, untuk mendiskusikan anak ini mau dibawa ke depannya itu Iya, seperti apa betul. kebijakannya ya. Nah, adakah seseorang yang membantu Ibu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini? Dengan masalah ini pasti saya tidak bisa membuat kebijakan dengan sendirinya. Mungkin yang paling berperan di sini adalah pengawas bina. Kita obrolkan masalah yang ada di sekolah, bahwa di sekolah kami ada masalah hal yang seperti ini. Beliau memberikan masukan, emang lebih bijak kita harus bisa mengambil keputusan supaya anak-anak kita bisa terus sekolah. Tentu terkadang anak kalau tidak dinaikkan kelas itu selalu jadi putus sekolah, Iya. jadi tidak mau sekolah. Itu usulan dari pengawas. Terus dengan guru-guru juga mungkin yang lebih lama mereka mengajar di sana, lebih tahu kondisi orang tua, kondisi siswa, jadi bisa memberikan
arahan bahwa anak ini yang lebih baik kita dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi, mungkin itu. Jadi untuk mengambil keputusan ini enggak hanya ibu toh yang Iya, mengambil keputusan, betul. ibu harus ada seseorang yang Iya. membantu kita. Nah, dari beberapa pertanyaan yang saya berikan ke ibu, kira-kira ada gak sih bu pembelajaran yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan ini? Mungkin hal yang diambil dari masalah ini, kita harus memberikan kepedulian terhadap siswa-siswa kita. Jadi kita jangan terfokus pada nilai yang didapat, Iya. karena nilai yang didapat itu anak pasti berubah di tahun-tahun berikutnya, ada perubahan lah insya Allah. Kita tidak tahu kan anak kita kelas 2 misalkan sekarang dia bisa disebutkan dengan nilai paling rendah, tapi kan nanti di kelas 6 dia bisa menjadi prestasi, atau nanti di tingkat SMP dia bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Iya. Jadi kita itu harus lebih peduli lagi atau empati lagi terhadap perkembangan siswa tersebut. Nah, tujuan di akhir dari pengambilan keputusan ini ada di mana, Bu? Tujuan akhir, Iya. mungkin Ke peserta didik atau ke gurunya, Bu? ya dua-duanya kayaknya. Ya, untuk ke peserta didik mungkin kita akan lebih bisa memberikan kepedulian ya, Mm-mm. yang tadi itu, bahwa kita anggap semua anak ini adalah sama, tidak ada yang beda meskipun tingkat kemampuan mereka berbeda-beda. Juga kepada guru-guru itu supaya bisa diperhatikan, jangan melihat anak yang pintar saja, jangan melihat anak yang ini mah gimana kurang, Harus gimana. lebih dekat lagi mungkin Jadi ya, Bu, ke harus anak. bisa mengetahui bahwa posisi anak ini dengan posisi anak yang satu lagi itu jelas berbeda. Jadi semuanya harus dianggap sama. Ya, Ibu, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Ibu, terima kasih sekali atas informasi yang Ibu berikan. Mudah-mudahan Ibu sebagai seorang pemimpin ini menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana Amin. lagi, dan di kemudian hari saya bisa mencontoh Ibu dengan kebijaksanaan yang diambil, kita tidak merugikan orang lain gitu ya, Bu ya. Terima kasih Ibu atas Sama-sama waktunya. Ibu. Ya, Sukses ya Assalamualaikum. kayaknya. Amin, Ibu, Waalaikumsalam amin. warahmatullahi wabarakatuh.